Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed, saudaraku, sebelum kita beristirahat. Saya rindu agar setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, pikiran kita, hati kita itu dikuduskan, ya. Karena firman Tuhan berkuasa membersihkan hidup kita, firman Tuhan berkuasa menerangi langkah kita. Sehingga setiap kali malam hari akan beristirahat, kita renungkan firman Tuhan itu selalu membersihkan hati pikiran kita. Sehingga semakin hari kita semakin murni di hadapan Tuhan, semakin hari kita semakin diteguhkan dalam kita mengiring Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Bed ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan sertai kami. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh ada saat ini dalam berkat anugerah dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Sebelum kami beristirahat, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyampaikan hal ini bagi kami. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, bahkan Tuhan yang memulihkan keberadaan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup kita ini siapa yang memerintah itu kita yang memutuskan loh. Jadi gini, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang memerintah harusnya adalah Roh Allah dalam hidup kita. Dia yang memerintah, Dia yang berdaulat, Dia yang ambil alih segala apapun yang akan kita lakukan gitu ya. Maksudnya dalam arti tetap kita yang memutuskan, tetapi kita mengizinkan. Ya, kita mengizinkan Tuhan mengintervensi keseharian kita, hati dan pikiran kita. Kita yang mengizinkan. Sehingga pada akhirnya dampaknya itu akan ada dalam keseharian kita. Makanya Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose, saudaraku, dalam Kolose pasal 3 ayat 15, Rasul Paulus bilang begini, "Hendaklah damai sejahtera Kristus." Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam hati hidup kita harusnya bukan lagi keinginan, keegoan, kedagingan kita, tetapi damai sejahtera Kristus. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ketika kita menyadari bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seharusnya damai sejahtera Kristus itu yang memerintah. Karena begini kan, Yesus bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan supaya damai sejahteramu menjadi penuh. Gitu loh. Jadi kerinduan Tuhan adalah ketika Dia tinggal dalam hidup saudara dan saya, maka damainya itu memerintah. Kenapa sih Tuhan perlu menaruh damai dalam hidup kita? Kenapa sih firman Tuhan hari ini mengajarkan agar damai sejahtera yang memerintah? Karena di luar, di dunia di mana saudara dan saya hidup, yang memerintah itu adalah emosi, kedagingan, amarah, perselisihan, kedengkian, kepahitan, luka hati. Itu yang memerintah. Sehingga kalau kita hidup di dunia yang seperti itu, maka saya percaya kalau tidak kita izinkan damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita, maka yang memerintah di hati kita adalah sama seperti apa yang dunia tawarkan kepada kita. Kedengkian, kebencian, kepahitan, sakit hati, itu yang memerintah. Bicara memerintah berarti mengatur, saudara ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita malam hari ini, ayo, mungkin hatimu sedang dongkol hari ini. Saya gak tahu sama siapa. Mungkin hatimu sedang luka, mungkin hatimu sedang kecewa. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, izinkan damai sejahtera Kristus itu yang memerintah, yang berotoritas, yang berdaulat, yang memegang kendali. Bukan amarahmu, bukan keegoanmu, bukan sakit hatimu, tapi damai sejahtera Kristus. Kenapa? Karena dunia di mana saudara dan saya hidup adalah dunia yang mengajarkan dan menawarkan kebencian it's normal, kedengkian itu normal, sakit hati, kepahitan itu normal. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita yang memerintah dalam hati kita adalah damai sejahtera. Why? Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Saya berdoa sehingga malam hari ini setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan singkat ini, ayo setiap kita sadar betul, kita ini sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita tahu bahwa damai sejahtera Kristus itu ada dalam hidup kita.
Sekarang jadi pertanyaan, apakah yang memerintah damai sejahtera Kristus atau keegoan saya? Apakah yang memerintah dalam hati saya damai sejahtera Kristus atau kedengkian, keegoan saya, sakit hati, luka, kepahitan, kecewa, dan macam-macam lainnya? Yang mana yang memerintah? Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi? Siapa yang daging tubuh kita ikuti? Apakah damai sejahtera Kristus atau luka di hatimu? Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya ajak setiap kita, orang boleh melakukan apapun kepada kita. Saudara dengar baik, orang boleh buat apapun kepada kita. Orang boleh menyakiti kita seperti apapun. Tapi kita punya Yesus yang tinggal di hati kita. Kita punya Roh Kudus yang berkuasa di hidup kita. Dan kita punya otoritas, kita punya kuasa untuk mengizinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah di hati kita. Sehingga kita gak terpengaruh dengan sikap orang yang orang buat dalam hidup kita. No, kita gak akan terpengaruh dengan orang mau nyakitin kita, orang mau ngegosipin kita, orang mau ngomong apa terhadap kita. Kita gak mudah terpengaruh. Kenapa? Karena damai itu yang memerintah. Saya berdoa sehingga malam hari ini umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Bed. Sebelum kau beristirahat, mari izinkan Roh Kudus memerintah di hatimu. Izinkan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal pikiran itu memerintah, berkuasa, mengambil alih hati dan pikiran. Jika itu yang menjadi doamu dan jika itu menjadi keinginanmu, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, ada anak-anak Tuhan yang hari ini mengambil keputusan dan meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka mau mengambil keputusan untuk biarkan damai sejahtera Kristus itu memerintah di hati mereka. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman yang sudah terbentang. Sekarang bagian kami adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah yang memerintah di hati kami adalah damai sejahtera Kristus. Bukan apa kata orang tentang kami, bukan sikap orang yang nyakitin kami, bukan perkataan orang yang menyakiti kami, tapi damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati kami. Hari ini hamba berdoa secara khusus mereka yang mau dipulihkan, mereka yang mau meletakkan tangan kanan mereka di dada, tanda mereka mau mengizinkan Roh Kudus ambil alih hati mereka, tanda mereka mau mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah di hati mereka. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Hari ini Tuhan gantikan hati yang luka, hati yang kecewa, hati yang pahit digantikan dengan damai sejahtera Kristus. Hamba percaya firman-Mu berkuasa. Hamba percaya hari ini terjadi impartasi kuasa Allah di rumah, di tempat di mana mereka mendengarkan renungan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami akan beristirahat malam hari ini, hati kami pun tenang, jiwa kami pun tenang. Karena Tuhan yang memerintah, damai-Mu yang memerintah hati kami. Berkati setiap mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang luka, yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, damai di hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.